Beberapa hari yang lalu ada yang ngechat ke admin Raja Galbay dan curhat. Dia itu terjerat di banyak pinjol dan ingin mengakhiri hidupnya karena permasalahan pinjol tersebut. Gitu ya. Namun admin Raja Galbay cepat tanggap. Admin Raja Galbay yang pertama memberikan ketenangan dulu dan solusi-solusi lainnya sehingga nasabah ini urung untuk mengakhiri hidupnya. Gitu ya. Di sini bisa kita lihat chattingannya. Dia nanya pertama, ini beneran gak sih aku baru banget di dunia pergalbayan. Jadi dia itu diancam oleh DC legal gitu ya. Dia itu mau ke rumah kek, mau datang 15 orang, mau izin RT RW gitu. Nah yang nagihnya itu aplikasi yang tidak ada sama sekali DC lapangannya gitu ya. Dan admin Raja Galbay pun sudah tahu, sudah saya kasih tahu ya, ini aplikasi yang tidak ada DC lapangannya, ini yang ada DC lapangannya. Nah admin Raja Galbay bilang, tidakkah itu bohongan? Lalu Mas atau Mbak ini bilang, aku lagi stres berat ya, ditunggu saja, kata admin Raja Galbay, tidak akan datang kok Kak. Nah dia ini mau bunuh ya, mau mengakhiri hidupnya gitu ya, makanya gabung ke Raja Galbay, cari-cari info gitu ya. Nah kalau gabung ke Raja Galbay lalu tidak ketemu info yang diinginkan ya, apakah dia ini akan mengakhiri hidupnya? Lucu ya. Kenapa lucu? Karena tidak worth it. Hanya karena gagal bayar pinjol, mau cari-cari info, nggak ketemu infonya di grup Raja Galbay gitu ya. Apakah dia akan mengakhiri hidupnya? Ya tentunya tidak dong, pastinya ya, karena tidak worth it sebenarnya gitu, tidak sepadan. Sekarang ini banyak sekali orang yang sudah buta akan pertimbangan yang sepadan ya. Terlibat pinjol ngerampok ya, terlibat pinjol mengakhiri hidup temannya, mengakhiri hidupnya gitu ya. Sangat luar biasa sekali ya yang namanya pinjol ini, makanya harus dihilangkan pinjol ini sebenarnya ya. Siapa yang setuju pinjol dihilangkan? Ya tulis di kolom komentar. Oke, nah lanjut admin Raja Galbay bilang, jangan Kak, nggak worth it banget gitu ya. Aku lokasi Sidoarjo, aman gak ya dari DC? Aman Kak, masa hutang cuma segitu, mau mengakhiri hidup Kak? Jangan ya, kakak nggak sendirian kok, banyak yang lebih parah daripada kakak. Nah lalu setelah banyak konsultasi di grup Telegram maupun di grup Raja Galbay, Mas Mbak ini urung untuk mengakhiri hidupnya. Dia malah hehehe ya, aku cari pencerahan ke sana deh, makasih banyak gitu ya. Gitu ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali tidak jadi mengakhiri hidupnya. Nah, jika Anda gagal bayar dan sudah berpikiran seperti ini, maka ada hal-hal yang harus Anda buang dalam hidup Anda ketika Anda gagal bayar. Apa saja itu? Hal pertama yang harus dibuang saat Anda gagal bayar pinjol adalah akses komunikasi Anda dengan pinjol itu. Ya, bisa itu nomor WhatsApp Anda, bisa juga itu sosmed Anda, email Anda, Telegram Anda. Kenapa Anda harus membuang itu? Karena tujuan DC pinjol menghubungi Anda itu untuk menghantam mental Anda agar goyah. Ya, kalau Andanya tetap berkomunikasi dengan DC, mental Anda ya akan hancur. DC ini sudah dibekali kalimat-kalimat template intimidasi yang disediakan oleh perusahaannya. Para DC pinjol ini juga menonton video-video saya untuk dijadikan bahan menagih. Ya, DC pinjol ini mencari celah-celah, mencari ketakutan para nasabah pinjaman online. DC pinjol ini juga ada di mana-mana, di YouTube, di Facebook, di Telegram, di grup Raja Galbay saya. Ya, mereka menyusup untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan ketakutan kita semua, sehingga mereka tahu kelemahan-kelemahan kita ini dan memodifikasi atau memperbaharui kalimat-kalimat template penagihan mereka di kantor yang akan menghancurkan pendirian Anda dalam menggagal bayarkan pinjol-pinjol Anda, membuat Anda depresi. Jangan salah loh ya, secara tidak langsung DC juga melakukan penelitian seperti profesor. Oke, banyak buktinya juga. Ancaman-ancaman dari DC pinjol itu hanyalah gertakan sambal belaka, pedes di awal doang, namun aslinya tidak akan ada hal-hal besar yang terjadi pada Anda. Ya, jadi hati-hati. Ya, hapus semua akses komunikasi Anda dengan pinjol itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buang aplikasi pinjol Anda. Ya, atau hapus aplikasi pinjol yang ada di HP Anda. Oke, kalau bisa ya, sebelum Anda hapus pinjol itu ya, Anda ganti dulu password akun laku Anda, password kredivo Anda ya, dengan cara mengetikkan password itu secara asal-asalan, lalu klik confirm. Oke, setelah itu buang nomor Anda agar Anda tidak bisa login lagi. Ya, karena Anda tidak hafal passwordnya.
dan nomornya pun sudah Anda buang. Berlaku juga untuk yang masih rawat-rawat pinjolnya. Oke, kita semua tahu pinjol tidak akan mau menghapus data Anda, apalagi nasabah yang lancar. Ya, Anda itu wajib pinjam terus-menerus tanpa henti di pinjol. Ya, karena Anda adalah target selanjutnya untuk dimiskinkan. Ya, maka dari itu ya, Anda mau minta segimanapun tidak akan bisa dihapus data Anda di pinjol itu ya, karena Anda adalah target selanjutnya. Yang ketiga, hal yang harus Anda buang jauh-jauh adalah rasa mampu untuk melunasi pinjol Anda. Nah, ini ya, buang jauh-jauh pemikiran itu. Ya, buang jauh-jauh pemikiran bahwa Anda mampu untuk melunasi pinjol Anda. Oke? Biasanya orang yang panik di pinjol, yang sedang terjerat pinjol itu punya mindset yang ngawur, ya, acak-acakan. Mindsetnya itu udah nggak jelas pokoknya. Mereka merasa masih bisa melunasi pinjol-pinjolnya dengan amunisi terakhir, yaitu menjual harta dan barang-barang berharganya yang mereka miliki. Oke, mereka ini tidak bisa berpikir jernih, gitu ya. Menganggap harta yang sudah mereka miliki itu adalah amunisi terakhir untuk lepas dari jeratan pinjol yang mengerikan. Ya, dan mereka berpikir akan hidup bahagia setelah melunasi pinjolnya dengan cara menjual hartanya. Ya, padahal itu mindset yang sangat salah sekali. Kalau Anda itu ya lagi jalan-jalan, tanya satu-satu, gimana tanggapan Anda tentang pinjol? Wah, gini. Tidak ada yang menganggap pinjol itu sebuah kebaikan. Gitu ya. Bahkan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, hingga Presiden Bapak Joko Widodo menganggap pinjol sebagai sebuah kesalahan dan kejahatan. Ya, jadi jalan yang benar adalah berhenti membayar pinjol Anda sebelum pinjol itu mulai memiskinkan Anda. Gitu, oke? Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, hal yang harus Anda buang selanjutnya adalah meninabobokan sementara DC pinjol dengan cara membayar perpanjangan hutang Anda. Ya, di bank, di leasing tidak ada yang namanya perpanjangan. Kenapa ada perpanjangan hutang di pinjol? Jawabannya adalah agar pinjol bisa terus menggerus harta Anda hingga nol dengan cara yang lain. Tidak hanya bayar tagihan, tidak hanya bayar denda bunga, ya, tapi bayar perpanjangan pun diberlakukan di pinjol, ya, untuk memiskinkan Anda, menggerus harta Anda. Oke, kita lanjut yang kelima. Hal yang harus Anda buang selanjutnya adalah mengakali pinjol-pinjol agar pinjol itu mencairkan Anda dana. Oke, kita lanjut yang keenam ya. Hal yang harus Anda buang selanjutnya adalah rasa cemas dan takut saat gagal bayar pinjol gitu ya. Ini yang paling krusial di antara yang tadi-tadi. Ini yang paling krusial sekali ya. Hal yang harus Anda buang selanjutnya adalah rasa cemas dan takut saat gagal bayar pinjol. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan kita mengetahui bahwa gagal bayar pinjaman online itu tidak akan pernah bisa dipidana atau dipenjara. Sudah, tenang. Ya, itulah cara menghilangkan rasa cemas dan rasa takut Anda gagal bayar di pinjol ya, dengan cara mengetahui galbay pinjol tidak akan bisa dipenjara. Mau Anda galbay 1 juta, galbay 10 juta, galbay 100 juta, galbay 500 juta ya, tidak bisa dipidana. Ya, tenang sudah, harusnya ya. Mau apa lagi gitu loh. Ya, tidak bisa dipidana kok. Ya, Anda coba cari berita di Google ya. Ada nggak orang yang dipidanakan karena tidak bisa bayar pinjol? Nah, mau sampai nyarinya itu ke ChatGPT pun tidak ada. Ya, gitu ya. Jadi itulah ya cara untuk menghilangkan rasa cemas dan rasa takut. Gitu loh. Nah, Bang, gimana kalau ada DC lapangannya? Gitu ya. Oke ya. Ya sudah saja kalau ada DC lapangannya gitu. Itu masalah biasa. Oke, semua orang didatangi DC lapangan. Saya juga didatangi DC lapangan kredit pintar. Biasa saja. Ini ya. Mana apa kalau nonton DC lapangan kredit pintar sini ke rumah saya lagi. Ya. Saya tantang Anda. Ya gitu ya. Ini saya buktinya. Saya didatangi oleh DC kredit pintar jadi YouTuber. Kalau ada DC lapangan kredit pintar ya yang mengenal muka saya datang lagi ke sini. Saya tantang. Tuh.
Begitu, biasa saja toh, ya. Biasa saja didatangi DC lapangan itu, aduh udahlah ya, hal lumrah gitu ya. Itu hanyalah perihal yang sangat lumrah saja. Tidak ada yang luar biasa dari DC lapangan berkunjung ke rumah gitu. Semua juga seperti itu. Gitu. Oke ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.